Novel Raja Tertinggi. Bab 2241. Apa? Anda bahkan dapat berlatih teknik air merobek. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda. Omi berkata, ikut dengan namamu, aku hanya ingin mencuri bendera darimu, aku tidak ingin menyimpan dendam padamu. Dengarkan baik-baik, namaku Jia Tianyu. Setelah mengatakan itu, Omi tiba-tiba berpikiran 3 kali, mengeluarkan pedang dengan satu tangan dan pedang dengan tangan lainnya. Sementara pada saat yang sama, tubuhnya secara internal mengoperasikan hukum besar pergeseran bintang. Tidak ada satu orang pun di alam abadi bumi yang dapat melakukan 3 penggunaan satu pikiran, dan tidak selalu ada satu di alam surgawi. Dari kejauhan, Kapten Ming Cheng yang mengawasi, melihat Omi memegang senjata di kedua tangannya dan berkata, tidak buruk, dia sebenarnya bisa melakukan 2 hal dalam satu pikiran, tapi aku sangat khawatir bahwa dia tidak sebaik berfokus pada satu senjata untuk kekuatan tempurnya. Pada saat itu, asisten Kapten itu berkata, Kapten, jika Anda melihat permukaan tubuh Omi lagi, apakah masih ada lapisan aura yang tersembunyi? Kapten melihatnya, dan tentu saja, dia terkejut, dia bahkan tidak menggunakan 2 kali dalam satu pikiran, tetapi menggunakan 3 kali dalam satu pikiran. Kapten, 1 pikiran dan 3 menggunakan ini belum tentu banyak orang di alam surgawi yang bisa melakukannya. Kapten Ming Cheng berkata, ada orang yang bisa melakukannya di alam surgawi, tetapi tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Jika Omi mampu menggunakan pikirannya 3 kali dan masih mengerahkan kekuatan untuk berkonsentrasi pada satu pikiran dengan masing-masing dari mereka, maka tidak akan ada orang lain di seluruh alam surgawi. Kapten, saya pikir Omi menggertak dalam 9 dari 10 kasus, dan dengan 3 penggunaan satu konsentrasi, dan setiap konsentrasi masih harus mengerahkan kekuatan yang dimilikinya ketika itu hanya satu konsentrasi, bukankah itu setara dengan 3 konsentrasi? Orang-orang bergabung, masing-masing menggunakan satu senjata. Ya, memang, ini agak mirip dengan 1000 tangan yang legendaris, yang merupakan salah satu metode pertempuran tertinggi, 1 hati, 1000 kegunaan. Sementara Kapten dan asistennya berbicara, Omi dan Dao Immortal itu, Jia Tianyu, sudah bergerak. Bahwa Jia Tianyu mengolah hukum terbesar dari semua, dan dia telah mengembangkan hukum terbesar dari semua, hingga lebih dari 120 lapisan. Dengan alam Pradao Immortal, menyempurnakan mantra menjadi lebih dari 120 lapisan, dia memang cukup bagus pejuang. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk fokus pada satu hal pada satu waktu seperti Omi. Saat ini, ketika Jia Tianyu melihat pikiran tunggal dan penggunaan 3 kali lipat Omi, dia benar-benar terkesan. Kedua tangan Omi, satu tangan menampilkan pedang ilahi surah dan tangan lainnya pedang ilahi matahari dan bulan. Kedua pedang digabungkan untuk bertarung dengan Jia Tianyu pada saat yang bersamaan. Namun, Omi tampaknya berada di bawah tekanan, apakah itu pedang ilahi matahari dan bulan atau pedang ilahi surah, ia hanya berkultivasi hingga lebih dari 40 lapisan, tingkat yang jelas tidak cukup dibandingkan dengan Jia Tianyu, yang telah berlatih lebih dari 120 lapisan dengan hukum terbesar dunia. Namun, bagaimanapun juga Omi adalah Omi, pemahamannya tentang pedang ilahi surah dan pedang ilahi matahari dan bulan tidak sebanding dengan orang biasa, dan pedangnya digabungkan dan saling melengkapi, kekuatan yang diberikan dalam situasi seperti itu tidak kurang dari berlatih salah satu dari mereka untuk 100 lapisan. Namun, bagaimanapun juga, Rana Omi rendah, dan Omi dirugikan saat melakukannya. Namun, hal baiknya adalah Omi tahu teknik pergeseran bintang, dan setiap kali Jia Tianyu menyerangnya, Omi bergeser ke lawannya. Jadi, pertarungan berlangsung selama 10 menit. Jia Tianyu lambat untuk menjatuhkan Omi, tetapi sebaliknya, karena Omi terus mentransfer kekuatan serangannya kepadanya, mengakibatkan keunggulan Jia Tianyu semakin rendah. Stop stop stop. 10 menit kemudian, Jia Tianyu berinisiatif berteriak stop. Apa? Dan, EBSP. Omi, lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu denganmu, jika kita terus bertarung seperti ini, aku mungkin tidak akan bisa menang melawanmu, dan jika aku tidak menang melawanmu, aku malah akan menyia-nyiakannya. Begitu banyak energi sehingga saya tidak akan punya waktu atau energi untuk merebut bendera orang lain. Ini hanya masalah membiarkan Anda memilikinya. Jia Tianyu tidak ingin bertarung dengan Omi lagi. Omi mengambil bendera dan langsung berlari ke Kapten. Kapten awalnya ingin menggerakkan tubuhnya agar Omi tidak dapat memberinya bendera dengan mudah, tetapi melihat bahwa Omi adalah dewa surgawi dan tidak mudah untuk menang, dia tidak membuatnya lebih sulit dan hanya mengambil bendera Omi dan berkata, Omi, selamat, kamu yang pertama masuk 20, semoga kamu terus bekerja dengan baik. Oke, terima kasih Kapten. Namun, Omi tidak memiliki kepercayaan diri di dalam, karena dia baru saja mengalami kesulitan dengan Jia Tianyu, dan pada akhirnya, itu hanya karena Jia Tianyu tidak ingin bertarung dengannya. Lagi bahwa dia mendapat bendera, jika tidak itu tidak terlalu pasti. Pedang ilahi matahari dan bulan Omi dan pedang ilahi surah hanya dipraktikkan sangat sedikit, dan itu benar-benar terlalu sulit untuk mengalahkan Dao Immortal. Tidak, aku pasti tidak akan bisa masuk 10 besar. Mereka yang bisa masuk 10 besar, mereka semua telah berlatih mantra dan teknik merobek udara masing-masing hingga lebih dari 120 lapisan, bahkan jika kekuatanku meningkat pesat setelahnya. Pedang digabungkan, saya masih akan bertahan setara dengan berlatih hingga 100 lapisan, itu masih belum dekat. Selain itu, saya masih seorang surga abadi, saya sudah kalah di alam, coba tanyakan, bagaimana saya bisa masuk 10 besar. Ini hanya aneh, hanya babak ini. Jika bukan karena fakta bahwa Jia Tianyu tidak ingin melawan saya lagi, saya benar-benar mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Selain itu, Kapten juga jelas mengempiskan saya, langsung mengambil bendera saya tanpa mempersulit saya.
Omi sedikit frustrasi, tidak menyangka dia lemah seperti ini. Tetapi pada saat ini, Omi tiba-tiba melihat bahwa di antara orang-orang lain yang masih bertarung di tempat kejadian, dia melihat satu orang melemparkan Sura Divine Blade. Ah, orang itu, yang menampilkan pedang suci Shuro. Omi bisa mengetahuinya secara sekilas. Bagus. Omi sangat gembira. Omi segera menatapnya. Jika dia bisa, dia ingin melatih pedangnya di tempatnya dan memasang pedang suci Shuro sedikit lagi. Shuro Divine Sabre yang ditampilkan orang itu sangat dalam, sudah lebih dari 100 lapisan, setidaknya 130 lapisan. Cek-cek. Omi mengagumi, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk hidup dengan ingatan dan pemahaman Omi. Ketika dia melihat orang lain melemparkannya, bahkan jika dia tidak bisa belajar banyak dari mereka, dia masih bisa mengangkat dirinya sedikit. Omi menyaksikan pria itu bertarung selama beberapa menit, lalu Omi memejamkan mata dan berhenti menonton. Omi melunakkan dan mengayunkan pedangnya ke tempatnya. Pedang ilahi Sura tingkat ke-45, yang telah Omi latih dalam pikirannya setelah hanya satu kali memulai. Omi terus berlatih lapisan ke-46 dari Sura Divine Sabre, menggunakan wawasan yang baru saja dia peroleh dari menonton orang lain. Dia harus berlatih sebanyak mungkin lapisan. Beberapa detik kemudian, level ke-46 selesai. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, level ke-47 selesai. Pada saat ini, asisten kapten sibuk berteriak, "Kapten, lihat Omi itu, dia sedang berlatih pedang di tempat." Kapten terkejut, dia bisa menemukan pemahamannya sendiri dengan melihat orang lain melakukan teknik air tearing yang sama, itu luar biasa. Pada saat ini, kapten sangat kagum. Dia belum pernah melihat kejeniusan level ini sebelumnya, dan jika itu orang lain, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan butuh ribuan atau puluhan ribu tahun untuk berlatih air tearing. Teknik menjadi satu lapisan. Kapten, Omi benar-benar jenius, tidak hanya dia bisa melatih mantra, dia juga bisa melatih teknik air tearing, dan dia juga bisa menggunakannya 3 kali dalam satu hati. Bakat ini, saya khawatir Sen Medicine tidak cocok untuknya, saya yakin itu tidak akan lama sebelum pengobatan Sen akan dilampaui oleh Omi. Asisten Kapten Ming Cheng berkata. Kapten tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. 2242. Sekitar 10 menit kemudian, Omi menghentikan semua yang dia lakukan. Pada saat ini, persepsi dalam pikiran Omi benar-benar kacau, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Omi menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Namun, itu tidak buruk, hanya dalam 10 menit dia telah melatih Sura Divine Blade hingga lebih dari 80 lapisan. Tentu saja, yang disebut 10 menit pendek, ini untuk dunia luar. Tetapi untuk Omi, dia memasuki keadaan itu dengan seluruh tubuh dan pikirannya. Seolah-olah tidur nyenyak sama dengan tidur biasa, 5 menit tidur nyenyak, dibandingkan dengan 1 malam tidur biasa. Omi hanya memiliki keadaan itu, 10.000 kali lebih banyak dari perbedaan antara tidur nyenyak dan tidur biasa. Jadi, 10 menit di luar, dan bagi Omi sendiri, rasanya seperti butuh waktu puluhan ribu tahun. Ketika Omi membuka matanya, konsep waktu secara alami kembali ke kenyataan. Omi melihat pemandangan itu dan memperhatikan bahwa babak penyisihan pertama sebenarnya belum berakhir, dan banyak orang masih memegang bendera. Tampaknya jika Kapten Ming Cheng tidak membiarkan air keluar, bagaimana mungkin Omi bisa melewati babak pertama dengan begitu mudah? Pada saat ini, Kapten berjalan ke Omi. "Kapten, ada apa?" tanya Don Omi. "Omi, apakah kamu baru saja merasa seperti sedang dalam keadaan indah yang terasa seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi hanya waktu yang sangat singkat yang berlalu ketika kamu membuka mata, ya?" Kapten, bagaimana kamu tahu?" "Hei, jangan tanya bagaimana aku tahu. Bagaimanapun juga keadaanmu saat ini sulit ditemukan dalam miliaran dan diinginkan oleh banyak orang. Aku tidak pernah berpikir akan ada seorang jenius sepertimu di pasukanku. Kamu baru saja melatih Sura Divine Blade. Sampai level berapa?" "Lantai 86. 86 lantai. Dan berapa lantai kamu sebelumnya?" 40 lapisan sebelum itu. Hanya 10 menit Anda benar-benar berlatih begitu banyak lapisan. Kekaguman. 10 menit yang baru saja Anda miliki, Anda merasa seperti sudah berapa lama? Rasanya seperti puluhan ribu tahun telah berlalu, tetapi begitu saya membuka mata, saya langsung merasa bahwa itu sebenarnya hanya 10 menit. Puluhan ribu tahun, cek, luar biasa, saya khawatir, bahkan saudara perempuan saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Kata Kapten, "Adikmu, kamu tidak tahu." Oh, Omi merasa bahwa adik Kapten Ming Cheng pasti jenius juga. Setelah Omi melatih pedang ilahi Sura ke tingkat ke-86, kekuatannya juga meningkat dengan selisih yang besar. Jika ia juga bisa melatih pedang ilahi matahari dan bulan ke tingkat ke-80, maka jika ia menggabungkan kedua pedang itu lagi, kekuatan pasti akan luar biasa, kekuatannya bahkan mungkin sebanding dengan berlatih ke level 150 ke atas. Sayangnya, Omi melirik pandangan itu, dan di antara mereka yang bertarung, tidak ada yang menampilkan pedang ilahi matahari dan bulan. Namun, bahkan jika seseorang melemparkan pedang ilahi bulan matahari, Omi mungkin masih tidak dapat memasuki keadaan itu lagi. Hanya keadaan itu yang tidak dapat dicapai, tidak setiap kali dia ingin memasuki keadaan itu. Setelah 10 menit, babak pertama eliminasi akhirnya berakhir. "Selamat, Anda telah masuk 20 besar." Kapten berkata kepada 20 orang yang mendapat bendera. "Selanjutnya akan terjadi persaingan 10 besar. Siapapun kalian tidak lemah. Tetapi menjadi seorang komandan bukan hanya tentang menjadi kuat. Anda harus memiliki kemampuan untuk memerintah, dan kemampuan untuk beradaptasi." Di tempat jadi, di babak kedua, tidak akan ada lagi persaingan siapa yang kuat. Apa?
Tidak ada lagi perbandingan kekuatan. Semua orang terkejut, benar-benar tak terduga, dan semua orang berpikir bahwa ronde kedua adalah pertempuran yang paling penting. Itu, lalu apa? Di babak kedua, ini adalah kompetisi antara kemampuan memerintah, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ada keberatan dari semua orang. Tetapi, saya akan memilih seorang komandan, bukan orang yang sembrono. Di babak pertama, Anda semua membuktikan bahwa Anda tidak lemah, tidak perlu bertarung dan akhirnya merusak perdamaian. Di babak kedua, Anda semua menggunakan otak Anda. Jika Anda tidak memiliki otak, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan memenuhi persyaratan saya. Apapun yang dikatakan Kapten, toh aku tidak akan kalah dari siapapun. Sen Medicine berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, tolong ambil pena dan kertas segera. Sekarang saya akan menggambar peta pertempuran. Anda masing-masing akan menjelaskan, dalam situasi ini, bagaimana memimpin kelompok untuk pertempuran. Bagaimana perintah? Bagaimana menghadapi ketegangan adegan? Beri aku 3 jawaban. Setelah mengatakan itu, Kapten menggambar peta militer di kekosongan. Semua orang menjawab sendiri. Hati Omi diam-diam senang, itu malah menjadi keuntungan baginya, karena kekuatan bertarungnya berada di sisi yang lemah. Jika dia benar-benar mengandalkan pertempuran, dia mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Lagi pula, beberapa dewa pertengahan Dao mengambil setengah dari posisi Mid Dao Immortals. Omi dalam hal apapun dapat menebus celah di dunia. 2 jam kemudian, semua orang telah selesai menjawab. Kapten segera meminta beberapa asistennya untuk menilai, dan jawaban setiap orang disegel dengan nama mereka, jadi tidak ada cara untuk menipu. 1 jam kemudian, beberapa asisten laporkan Kapten, semua 20 jawaban telah dinilai. Bagus, letakkan 20 jawaban di depan semua orang. Jangan ungkapkan namanya, tapi pastikan semua orang yakin sebelum mengungkapkan nama. Ya, karena kita tidak tahu siapa, kita tidak akan membawa emosi pribadi kita semua hanya bisa melihat isinya, apakah kita yakin atau tidak. Untuk jawaban pertama, soal kemampuan memerintah, peringkat pertama bisa mencetak 95 poin. Tempat kedua, 80 poin, dan tempat ketiga, 79 poin. Asisten meletakkan 20 kertas satu persatu, sesuai dengan skor mereka. Kapten berkata, semuanya, Anda juga datang ke sini dan melihat mereka bersama-sama. Jika Anda merasa bahwa skor dari satu kertas itu tidak masuk akal dan Anda tidak yakin, jangan ragu untuk mengangkatnya, dan hanya ketika semua orang setuju akan nama terungkap. Omi dan yang lainnya semua datang untuk melihat. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah tempat pertama, jawaban apa yang bisa diberi skor 95. Begitu Omi melihat yang pertama, dia tahu itu jawabannya. Haha, sebenarnya aku mencetak 95 poin. Omi senang di dalam, tapi wajah Omi tidak bergerak. Tempat pertama, apakah ada yang keberatan? Tanya Kapten. Semua orang menggelengkan kepala. Sen Medicine berkata, tempat pertama ini benar-benar sangat mengesankan. Setidaknya saya yakin, saya tidak bisa memikirkan rencana yang bagus untuk seorang komandan. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Kapten berkata, bagus sekali, maka tempat pertama dikonfirmasi, lanjutkan ke tempat kedua. Omi tersenyum dalam hatinya, jika pengobatan Sen tahu bahwa tempat pertama adalah milik Omi, dia akan menjadi orang pertama yang tidak yakin, itulah mengapa Kapten tidak mengungkapkan namanya. Setelah itu, satu persatu, semua gulungan dilihat tidak ada yang keberatan, bahkan jika ada beberapa yang keberatan, semuanya telah diselesaikan. Selanjutnya, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, jawaban pada kemampuan komando. Asisten menyebarkan 20 jawaban. Semua orang segera pergi ke yang pertama, yang memiliki 98 poin tertulis di atasnya. Wah, setinggi itu, 2243. Dan lihat di tempat kedua, hanya 75 poin. Begitu banyak perbedaan antara tempat pertama dan kedua. Tetapi ketika semua orang membaca jawaban tempat pertama, semua orang diam. Saya juga yakin, jawaban orang ini memang bisa beberapa kali lebih cemerlang dari jawaban orang lain. Kata orang banyak. Setelah itu, jawaban ketiga tersebar, dan yang pertama, yang juga lebih dari 90 poin. Pada akhirnya, 3 jawaban diberikan, dan semua orang tidak keberatan lagi. Kapten berkata, sekarang, Anda dapat mengungkapkan nama. Setelah mengungkapkan nama, tolong, 20 dari Anda, jumlahkan skor dari 3 jawaban Anda secara terpisah, dan 10 besar secara total akan menjadi komandan yang saya butuhkan. Semua orang menyaksikan dengan gugup ketika asisten pergi untuk mengungkapkan nama-nama itu. Dalam sekejap, nama semua balasan terungkap. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah bahwa dalam ketiga tanggapan, tempat pertama adalah Omi. Melihat bahwa itu adalah nama Omi, pengobatan Sen langsung pingsan. Omi tertawa dan berkata, Kapten, skor total dari ketiga jawabanku adalah 285. Kapten berkata kepada Omi, Omi, dari sini Anda adalah komandan yang luar biasa, Anda adalah orang yang saya butuhkan. Selamat menjadi komandan. Terima kasih Kapten. Omi tertawa, pada saat ini semua orang memandang Omi, hati mereka tidak tahu harus merasakan apa. Ada keraguan di hati mereka, apakah Omi ini benar-benar kuat di area ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Semua orang tidak keberatan ketika nama itu tidak diungkapkan barusan. Pengobatan Sen sekarang menatap Omi dengan depresi. Dia baru saja memuji tempat pertama itu dan mengaguminya. Itu menjijikkan untuk dipikirkan sekarang, tetapi dia tidak bisa berubah pikiran.
Semua orang melaporkan skor mereka, dan pada akhirnya, 10 besar dirilis. Skor keseluruhan pertama, tentu saja, Omi. Apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa pengobatan Sen benar-benar masuk 10 besar juga, dan menduduki peringkat ke-6 secara keseluruhan. Kapten berkata, mulai sekarang, Anda adalah komandan tim saya, dan menurut peringkat skor Anda, Omi, Anda adalah satu kelompok. Kuahai, kalian adalah dua kelompok. Banteng Barbar, Anda adalah 3 kelompok, dan seterusnya. Baiklah, Anda 20 orang, Anda dapat beristirahat dulu, apa yang terjadi selanjutnya bukan urusan Anda. Selanjutnya tinggal 290 orang yang tersisa, bagaimana mengelompokkannya? Setelah pengelompokan sederhana, 290 orang dibagi menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing komandan mengelola satu kelompok. Omi berteriak, satu kelompok, ikuti saya, hahaha. Omi membawa anggota kelompoknya ke ruang terbuka. Bahwa Jia Tianyu, yang telah meraih bendera dengan Omi sebelumnya, sebenarnya berada dalam kelompok Omi juga. Kakak Tang, urus itu. Kata Jia Tianyu kepada Omi. Haha, saudara Jia, kamu bahkan tidak menjadi komandan, tetapi kamu datang ke kelompokku. Sayang, saya berhasil masuk 20 besar, tapi sayangnya, total skor saya tidak masuk 10 besar di babak kedua. Kakak Jia, mulai sekarang, kamu dan aku semua bersaudara. Sopan dan santun, kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak ingin lahir di hari yang sama, tapi mati di tahun dan bulan yang sama? Omi berkata, tidak, kita semua tidak bisa mati. Haha, bagus untuk berpikir begitu, tetapi dalam 3 bulan lagi, kita akan pergi ke benua Zan Selatan untuk berpartisipasi dalam operasi untuk memusnahkan iblis tua surga. Memiliki lebih dari 100.000 tentara iblis. Sekali. Itu benar, ketika saatnya tiba, raja melawan raja, prajurit melawan prajurit, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit, menakutkan untuk dipikirkan. Aku seharusnya tahu bahwa aku tidak akan berpartisipasi dalam perekrutan kali ini. Jia Tianyu berkata dengan menyesal. Tapi Omi tersenyum dan berkata, itu akan menyenangkan. Omi juga tahu bahwa setan tua surga memiliki 100.000 tentara iblis, jadi itu pasti tidak bohong. Karena sebelumnya di alam abadi bumi, ketika Omi adalah seorang prajurit kecil di klan Mi memiliki 1.000 atau lebih. 2.000 tentara, belum lagi setan tua surga yang agung. Malam itu, Omi dan anggota kelompoknya makan dan minum secara ekstensif untuk meningkatkan hubungan semua orang dengan baik, yang juga diperintahkan oleh kapten. Pada saat ini, di suatu tempat di barak, Kapten Ming Cheng sedang duduk di meja membaca dokumen. Dokumen ini dikeluarkan oleh resimen, artinya kapten dari berbagai skuadron resimen ke-29 diperintahkan untuk mengintensifkan pelatihan mereka selama 3 bulan ke depan. Dan setelah 3 bulan, mereka akan mengirim pasukan mereka bersama-sama. Meskipun dia sudah menduganya, sang kapten masih menghela nafas, dia sepertinya melihat nasib resimen 29 yang baru direkrut, dan sepertinya nasib resimen itu sengit. Namun, ini adalah perintah dari pengadilan abadi. Pengadilan abadi tidak akan mengasihani nyawa prajurit surgawi manapun. Pengadilan abadi hanya ingin melihat hasilnya, yaitu mengalahkan iblis surgawi tua yang merajalela itu, dan dengan kekuatan yang mengejutkan. Surga, biarkan seluruh alam abadi bumi, yang bodoh dan tidak menganggap serius pengadilan abadi, tahu bahwa pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh siapapun. Tepat pada saat ini, seorang wanita datang dari luar. Wanita ini masih mengenakan seragam militer, meskipun seragamnya polos tetapi tidak dapat menyembunyikan sosok cantiknya, dan kemudian melihat wajahnya, itu sangat halus dan cantik. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Wanita itu masuk dan sibuk tersenyum menelepon. Adik kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, tidak bisakah seorang saudari datang untuk melihat kapten saya? Saudara laki-laki, omong-omong, bagaimana kabar prajurit barumu? Wanita itu bertanya, itu tidak buruk. Tidak buruk apa konsep tidak buruk? Apakah lebih baik dari yang kamu bawa sebelumnya? Jangan sebut batch sebelumnya kepada saya, sebagian besar dari mereka hilang, dan sisanya yang masih hidup telah diintegrasikan ke dalam resimen ke-28. Jika saya tidak salah, nasib kelompok saya memimpin sekarang, 3 bulan dari sekarang, mungkin sama, dan ketika saya berkumpul hari ini, saya melihat mereka dan memikirkan nasib beberapa bulan, saya tidak bisa menahan tangis beberapa kali. Terutama masih ada beberapa jenius di antara mereka, memikirkan bakat yang begitu bagus tetapi sayangnya beberapa bulan kemudian mungkin hidup mereka akan mati selamanya, sayang. Wanita cantik itu berkata, saudaraku, perasaan yang luar biasa orang yang bisa membuatmu sangat kasihan, pasti bukan jenius biasa, katakan padaku. Kapten Ming Cheng tersenyum pahit, memang, saya menemukan hari ini bahwa di tim saya, seorang jenius bernama Omi sangat luar biasa, omong-omong, dia juga semacam jenius luar angkasa yang bisa memasuki semacam ruang angkasa. Tidak mungkin. Wanita cantik itu terkejut. Ya, para jenius yang bisa memasuki kedalaman ruang, tapi mereka jarang. Seperti yang kita semua tahu Zou, setiap makhluk abadi yang mencapai Golden Immortal dan ingin menerobos lebih jauh harus memiliki slip persetujuan dari pengadilan abadi, yang tidak akan pernah mungkin jika pengadilan abadi tidak menyetujuinya. Mereka yang bisa memasuki ruang jauh, di sisi lain, tidak terikat oleh pengadilan abadi. Mendengar kakakku mengatakan itu, aku sedikit tertarik untuk mengenalnya. Oh, akan ada kesempatan. Datanglah ke barak saya suatu hari nanti. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Bagus. Wanita cantik itu mengangguk. Seseorang yang bisa memasuki Deep Space mutlak diperlukan untuk mengetahuinya. Karena orang seperti ini tidak terikat oleh ranah pengadilan abadi. Dan prospek masa depan mereka tidak dapat diprediksi.
Hanya orang seperti ini juga akan menjadi bencana. Untuk alasan yang dipahami semua orang, alasan mengapa pengadilan abadi dibatasi adalah karena tidak ingin terlalu banyak orang kuat muncul. Dan sebagian besar makhluk abadi seperti pengadilan abadi bisa menyetujui tidak bisa bertarung. Tidak bisa bertarung. Tentu saja mereka tidak takut mereka menjadi abadi di atas Dewa Emas. 2244. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya mulai berlatih. Pelatihan prajurit abadi tidak termasuk kebugaran fisik atau semacamnya, yang disebut pelatihan sebagian besar melatih beberapa keterampilan dalam pertempuran, serta kerja tim, bekerja sama, menganalisis situasi pertempuran dengan cepat, dan membuat strategi melawan musuh sebagai secepat mungkin, baik dalam serangan kelompok atau pertarungan tunggal. Tentu saja, komandan memiliki tanggung jawab terbesar dalam hal ini, dan sebagian besar anggota tim dilatih tentang cara bekerja sama dengan perintah komandan. Untungnya, Omi sangat berbakat di bidang ini, jika tidak, dia tidak akan mencetak banyak poin. Sebagai komandan, Omi harus memahami situasi pertempuran, situasi kekuatan, dan segala sesuatu dari setiap anggota tim di bawah tangannya, sehingga dia bisa membuat strategi komando yang paling menguntungkan di medan perang. Dalam sekejap mata, 2 bulan pelatihan khusus berlalu. Suatu hari setelah 2 bulan, Kapten mengumpulkan 10 kelompok bersama-sama. Semua orang, dalam sekejap mata, 2 bulan pelatihan khusus telah berlalu. Bagaimana dengan hasil dari 2 bulan pelatihan khusus ini? Hari ini, bagaimana kalau kita melakukan latihan? Bagaimana cara berlatih? Kamu 10 kelompok, masing-masing kelompok sebagai unit tempur, dan lihat kelompok mana, pada akhirnya, yang bisa menjadi pemenang akhir. Masing-masing dari 10 kelompokmu memiliki tingkat kekuatan tempur yang berbeda, beberapa kelompok paling banyak hanya memiliki 2 dao. Dewa sementara yang lain, bagaimanapun, memiliki 4 atau 5 dewa dao, tetapi, perang adalah kelompok, bukan pertarungan tunggal, jadi tidak diketahui kelompok mana yang bisa menjadi juara. Hari ini, mari kita latihan. Ya, ayo pergi, tolong ikut aku ke latihan prajurit surgawi. Kemudian, Omi dan yang lainnya mengikuti kapten ke bagian tertentu dari batalion prajurit surgawi, yang merupakan aula besar yang tampak megah. Melaporkan kepada Jenderal Torai, Letnan Ming Cheng, memimpin anggota timnya di sini untuk melaksanakan latihan, dan saya berharap Jenderal membuka medan latihan untuk saya. Ming Cheng melapor kepada seorang lelaki tua yang tampak kuat di aula utama. Disetujui, orang tua itu berkata. Setelah mengatakan itu, salah satu pintu di sisi kiri di aula utama terbuka. Anggota tim, tolong ikuti saya ke medan latihan. Ya, Omi dan 300 orang lainnya masuk melalui pintu yang terbuka itu. Semua orang mengira itu adalah medan perang ketika mereka masuk, tetapi setelah masuk mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah ruangan besar. Kapten Ming Cheng berkata, semuanya, ini adalah medan perang latihan kelima dari barak pengadilan abadi. Sekarang semua orang tertidur di tempat. Setelah Anda tertidur, kesadaran Anda akan memasuki medan perang. Medan perang ini, bukan medan perang nyata, itu hanya simulasi. Setelah itu, kalian akan bebas bertarung di medan perang sampai akhir. Sekarang, kalian 10 kelompok kalian masing-masing akan memasuki medan perang sebagai satu kesatuan. Pada saat itu, salah satu dari mereka bertanya, Kapten, bagaimana dengan senjata yang kita miliki? Tidak masalah, karena ini adalah medan perang kesadaran. Senjata apapun yang kamu miliki di dalam medan perang. Bahkan, orang-orang kuat dapat mempelajari banyak pengetahuan di medan perang kesadaran, bahkan meningkatkan ranah mereka dan seterusnya. Itu sama dengan medan perang yang benar-benar nyata. Satu-satunya perbedaan adalah jika kamu mati di medan perang kesadaran, kamu tidak benar-benar mati. Dan ketika kamu mati, kamu akan bangun di ruangan ini. Dipahami? Pada saat ini, jika Omi berpikir, itu agak mirip dengan batu memori yang dilihat Omi di alam fana. Namun, batu memori tidak dapat mengubah struktur di dalamnya. Sedangkan medan perang kesadaran ini dapat diubah kapan saja sesuai dengan adegan yang Anda tetapkan. Baiklah, kalian memasuki medan perang. Sekarang medan perang mengatur adegan di hutan dengan radius 50.000 km, Anda 10 kelompok akan memasuki tempat mana saja secara acak. Setelah itu, terserah kelompok mana yang bisa menjadi pemenang terakhir. Hanya ketika semua kelompok lain dimusnahkan, latihan ini akan berakhir. Ya, detik berikutnya, semua orang tertidur di tanah, tetapi kesadaran mereka memasuki hutan. Omi sekarang berdiri di bawah pohon besar, dan dia dikelilingi oleh 29 orang, semua anggota kelompoknya. Wow, ini sangat nyata. Semua orang berseru, tetapi Omi tidak terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah melihat batu memori di alam fana. Omi berkata, semuanya, bergembiralah. 10 kelompok sekarang mendarat di berbagai bagian hutan ini. Mungkin sangat dekat dengan kita, mungkin sangat jauh. Apalagi 50.000 kilometer tidak terlalu besar. Jadi jika Anda hanya berkeliaran di sekitar hutan, Anda mungkin bertemu dengan kelompok lain. Selain itu, kelompok kami, hanya 2 dewa dao. Satu adalah Jia Tianyu dan yang lainnya adalah Giversen. Tim kami adalah yang terakhir dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan. Omi, jika kamu tahu itu yang terakhir, mengapa kamu masih membolak-balik? Kami hanya memiliki 2 dewa dao. Bagaimana kami bisa mengalahkan 9 tim lainnya? Omi berkata, itu belum tentu benar. Ini perang, ini bukan pertarungan tunggal. Perang bisa tentang strategi, bisa juga tentang rencana. Kamu adalah kapten, kamu mengatakan bagaimana bertarung. Kami akan bertarung. Pada saat ini, di tempat lain, Senpil menggertakkan giginya dan berkata, kali ini, masuklah untuk latihan. Itu benar, aku akan menyiksa Omi sampai mati. Meskipun itu hanya kesadaran, aku akan pergi.
untuk menginjak-injaknya di bawah kakiku. Komandan, tapi Kapten menyuruhmu untuk tidak terlibat dalam pertikaian di tentara. Ah, mata mana yang Anda lihat saya terlibat dalam pertikaian? Latihan itu seharusnya membunuh orang lain. Apakah saya harus membunuhnya dengan sangat lembut? Juga ketika kita memasuki medan perang evolusioner ini, kita semua adalah musuh. Omi bergerak melewati hutan bersama kelompoknya. Komandan, apakah Anda mencari sesuatu? Seorang pria bertanya. Don Omi berkata, saya mencari medan yang lebih baik. Kamu ingin menggunakan medan? Setiap immortal bisa terbang, dan setiap immortal memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang berbeda, jadi medan apapun tidak ada artinya, tetapi pada akhirnya, itu harus bertarung. Kata wanita bernama Biversen. Omi berkata, saya tidak mencari medan, saya tidak mencoba menggunakannya untuk mengalahkan orang lain, saya punya dayung sendiri. Dengan cepat, Omi menemukan tempat yang medannya tinggi dan mencolok. Omi, kupikir kamu ingin menemukan tempat tersembunyi, tapi aku tidak menyangka kamu akan menemukan tempat yang begitu mencolok. Omi tersenyum, yang saya inginkan adalah tempat yang mencolok ini. Apa yang kamu inginkan? Omi berkata, tentu saja ini pertarungan cepat. Aku akan mengirim sinyal ke langit sekarang agar semua orang bisa melihatnya, dan ketika kelompok lain melihat sinyal ini, 9 dari 10 mereka akan bergegas ke sini, dan ketika mereka kelompok bertemu, mereka pasti akan bertarung satu sama lain, dan ketika mereka hampir selesai, kami akan keluar dan melakukan pekerjaan. Saya akan punya rencana lain ketika saya tiba, dan saya pikir jika semuanya berjalan dengan baik, saya harus dapat memusnahkan sebagian besar kelompok segera. Setelah mengatakan itu, Omi mengirimkan sinyal. Tiba-tiba, kelompok-kelompok di hutan yang jauh, melihat sinyal, segera bergegas ke arah ini. 2245. Selama beberapa menit berikutnya, 9 kelompok lainnya semuanya tiba di tempat Omi mengirim sinyalnya satu demi satu. Di sela-sela itu, 9 kelompok saling berkelahi. Dan saat ini, kelompok yang dipimpin oleh Omi bersembunyi di dekatnya. Komandan, sekarang setelah ke-9 kelompok itu tercampur, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka bertarung. Kita akan keluar lagi ketika kita mencapai grup terakhir yang tersisa. Pada saat itu, mereka akan sangat terkuras sehingga kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ketika kita bertarung sampai akhir, pasti hanya akan ada beberapa dewa pertengahan Dao terkuat yang tersisa. Kelompok kami, hanya aku dan Biversen yang adalah dewa Dao, dan itu hanya dewa Pradao. Bahkan jika kita kelelahan, dari pertengahan Dao Immortals, akan mudah untuk berurusan dengan kami, kata Jia Tianyu. Omi berkata, apakah masih ada saya? Saya akan bergabung bersama. Baiklah. Jangan banyak bicara sekarang, biarkan mereka bertarung. Jika kami menemukan yang melarikan diri, kami akan keluar dan memblokir mereka. Tanyakan apakah mereka bersedia bergabung dengan kami. Jika tidak, bunuh mereka di tempat. Jika demikian, biarkan mereka hidup dulu. Ya, benar saja. Saat ke-9 kelompok itu bentrok, beberapa kelompok melihat komandan mereka tewas dan melarikan diri. Omi dan yang lainnya segera mengejar mereka untuk menghentikan yang melarikan diri. Jumlah yang melarikan diri biasanya sedikit, paling banyak lebih dari 10, dan kebanyakan dari mereka mati dalam perkelahian. Apakah kalian ingin segera mati, atau memilih bergabung dengan kami? Tanya Don Omi. Apakah Anda bercanda? Kami sekarang 10 kelompok. Kami masing-masing berjuang dalam pertempuran kami sendiri, dan hanya ada satu pemenang pada akhirnya. Benar, itu sebabnya saya meminta Anda untuk bergabung dengan kami. Jika Anda tidak setuju, mati sekarang. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan kami, Anda akhirnya bisa menyerah kepada kami tanpa mati, dan latihan ini akan berakhir seperti biasa. Kamu benar-benar bisa menggunakan kematian. Menyerah saja. Tentu saja. Tetapi Kapten dengan jelas mengatakan bahwa latihan hanya akan berakhir ketika hanya kelompok terakhir yang tersisa. Jika kalian semua menyerah kepada kami, kelompok kalian secara alami akan hilang. Baiklah, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda pilihan, mati sekarang atau menyerah kepada saya. Komandan kalian sudah mati, dan hanya ada 10 dari kalian. Tertinggal di grup Anda tidak akan memenangkan latihan ini. Selusin dari Anda memikirkannya, terlalu menyesakkan untuk dibunuh dengan memotong leher Anda hidup-hidup, jadi Anda sebaiknya menyerah pada akhirnya dan mengakhirinya. Baiklah, aku akan bergabung denganmu, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan membunuh kami ketika kamu mencapai kemenangan akhir pada akhirnya. Selama kamu menyerah, kamu tidak akan membunuh. Kita semua adalah musuh dalam latihan ini. Tetapi ketika kita keluar, kita semua adalah saudara di tim yang sama. Baik, untuk kata-katamu, kami akan bergabung denganmu. Sama seperti itu, tim Omi tumbuh lebih dari selusin orang. Setelah itu, selalu ada kelompok lain yang melarikan diri, sehingga Omi dan yang lainnya keluar untuk mencegat mereka dan membiarkan mereka bergabung, atau membunuh mereka, dan hampir semua prajurit kecil yang melarikan diri memilih untuk bergabung dengan kelompok Omi. Beberapa jam kemudian, kelompok Omi memiliki total lebih dari 70 orang. Omi telah menyerap lebih dari 40 tentara yang melarikan diri dari kelompok yang kalah, dan kekuatannya langsung meningkat. Pada saat ini di medan perang campuran, hanya 3 orang terakhir yang tersisa. 3 orang ini, yang masih berjuang sampai mati, berpikir bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa di seluruh medan perang. Lagi pula, 9 kelompok baru saja bertarung satu lawan satu. Pertempuran campuran, tidak ada yang peduli untuk menghitung apakah itu 10 kelompok atau tidak. Ketiga orang itu berjuang sangat keras pada akhirnya. 2 dari mereka mati, hanya 1 yang tersisa. Yang masih hidup tertawa terbahak-bahak, saya menang.
8 kelompok kami menang, hahaha. Sekarang hanya ada satu orang yang masih hidup di seluruh medan perang, hahaha. Tepat pada saat ini, bersembunyi di kegelapan. Omi memberi perintah keluar dan musnahkan dia. Ya, lebih dari 70 orang bergegas dan mengepung komandan grup 8 itu. Ah, kalian, dari mana kalian berasal? Bukankah mereka semua mati? Apa hanya aku yang tersisa? Komandan grup 8 itu melihat begitu banyak orang bergegas keluar, seluruh tubuhnya bodoh. Omi tertawa, kakak, kamu salah, kelompok kami. Kami bahkan belum mulai berkelahi. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu baru saja memiliki 10 tim bertarung di sini? Sudah beberapa jam pertempuran. Hahaha, matamu yang mana melihat 10 kelompok berkelahi di sini, tapi itu jelas 9 kelompok, dan kami tidak pernah terlibat. Juga, setelah kematian beberapa komandan kelompok, para skirmisher yang melarikan diri itu dihadang olehku. Satu-satunya yang tersisa, saya pikir sudah waktunya untuk mengakhiri perang. Ah, 8 komandan kelompok dengan bodohnya terperangah di sana, merasa seolah-olah mereka telah ditipu. Tetapi 9 kelompok bercampur dengan 10 kelompok yang bercampur dengan 10 kelompok, itu benar-benar tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan semua orang bertarung, dan tidak ada yang menghitung berapa banyak orang di sana. Omi memberi perintah, bunuh untukku. Ya, tiba-tiba, semua orang berkerumun. Komandan tim 8 sudah kelelahan, dikelilingi oleh begitu banyak kawanan lebah, dan dia terbunuh dalam waktu 10 menit. Kali ini, hanya ada satu kelompok yang tersisa, Omi. Omi berkata, sekarang, mereka yang tidak ingin mati bisa menyerah padaku. Setelah kamu menyerah, latihan ini akan berakhir. Para prajurit kecil yang bergabung dengan Omi sebelumnya berlutut dan menyerah. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, semua orang menghilang ke dalam hutan dan terbangun di sebuah ruangan. Omi, latihannya benar-benar selesai. Hahaha, kami telah memenangkan kemenangan terakhir. Kata Jia Tianyu. Ya, Omi, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi pada akhirnya, kami adalah pemenangnya. Berang-berang Sam juga berkata dengan gembira. Ketika Omi keluar dari ruangan, kapten sedang menunggu di luar di aula utama, dan orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya telah bangun dan berdiri di aula utama. Melihat Omi dan yang lainnya keluar, kapten berkata, kembali ke barak dulu. Setelah kembali ke barak, kapten segera fokus. Berdiri tegak. Kapten melirik kerumunan dan berkata, semuanya, saya umumkan bahwa kelompok yang memenangkan kemenangan terakhir dalam latihan militer ini adalah satu kelompok. Seseorang mendengus, itu adalah Senpil. Kapten berkata, Senpil, apa yang kamu senandungkan, apa yang harus kamu katakan? Kapten, saya tidak yakin. Kata Senpil, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Omi secara langsung, jadi mengapa kamu tidak yakin? Pengobatan Sen berkata, Kapten, Omi ini jelas curang. Oh ya, betapa curangnya. Sial, sekarang aku tahu apa maksud tercela yang dia lakukan. Begitu kami semua memasuki medan latihan, Omi sengaja mengirim sinyal untuk memancing semua kelompok ke lokasi yang sama. Akibatnya, semua kelompok kami bertemu dan tidak bisa mengendalikannya. Bertarung satu sama lain. Namun, Omi tidak bergabung ke medan perang, tetapi bahkan bersembunyi di kegelapan. Dan ada baiknya beberapa kelompok kami meninggalkannya. Dia bahkan mengancam untuk bergabung dengan mereka atau dia akan segera membunuh mereka. Pada akhirnya, ketika hanya ada satu orang terakhir yang tersisa di medan perang, Komandan Grup 8, dia bahkan melarikan diri. Saya tidak berpikir ini bahkan kemenangan untuk Omi, dan saya tidak berpikir banyak orang akan diyakinkan jika dia tidak membatalkan skornya yang satu ini. Bab 2246. Ya, tidak yakin. Saya juga tidak yakin. Saya pikir ada 10 kelompok yang bergabung, tapi siapa tahu, masih ada satu kelompok lagi yang belum diketahui. Beberapa kelompok lain juga tidak yakin. Berpikir bahwa Omi curang. Kapten mendengus, kalian semua ingat, saya katakan sebelumnya bahwa medan perang bukanlah medan perang untuk satu orang, tetapi untuk sekelompok orang, dan karena itu adalah sekelompok orang, kemenangan atau kekalahan tidak tergantung pada kekuatan satu orang. Segera setelah Omi memasuki medan perang, dia memikat semua orang ke lokasi yang sama sehingga Anda bisa bertemu dan bertarung satu sama lain, dan kemudian dia akhirnya keluar untuk membersihkan medan perang. Ini bukan tipuan, ini menggunakan skema. Semua orang tetap tidak yakin. Kapten berkata, semua orang memikirkannya. Jika ini adalah medan perang nyata, maka Anda sudah mati. Justru karena ini bukan medan perang nyata, Anda tidak akan diyakinkan. Jika Anda mati, mari kita lihat apakah Anda yakin. Medan perang, hanya jika kamu dapat membunuh pihak lain, kamu menang. Baiklah, kalian telah bekerja keras, istirahatlah. Itu, Omi, datang ke tendaku sebentar. Ya, Kapten. Omi datang ke tenda militer Kapten. Kapten, ada apa datang kepadaku sendirian? Tanya Omi. Omi, kamu benar-benar tidak terduga. Kupikir latihan ini akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk selesai, tapi aku tidak menyangka itu akan selesai dalam setengah hari. Oh, aku tidak menyangka mereka akan jatuh ke dalam perangkapku dengan mudah. Itu berarti kesadaran mereka masih sangat rendah, dan Anda, karena sangat baik, tahu bagaimana menggunakan strategi, itu bagus. Terima kasih Kapten, jadi ada apa lagi? Apakah aku memanggilmu ke sini hanya untuk berbicara denganku, nak? Oh, jadi apa lagi? Kapten berkata, saya akan membawa Anda untuk bertemu seseorang. Siapa ini? Pergi dan cari tahu. Kapten membawa Umi ke kantin di barak. Kakak, kamu di sini, duduk. Seorang gadis cantik sibuk keluar. Adik perempuan, tidakkah kamu ingin melihat seorang jenius di timku? Aku membawanya ke sini. Apakah itu dia?
Adik kapten, tiba-tiba memandang Omi. Pada pandangan pertama, hanya merasa bahwa orang ini sangat tampan. Pada pandangan kedua, masih sangat tampan. Pada pandangan ketiga, masih sangat tampan. Wajah tampan itu, dada yang lebar dan kuat tiba-tiba membuat orang merasa ingin masuk ke dalamnya. Alis Kapten Ming Cheng berkerut, saudara perempuannya, tetapi dia menatap Omi dengan bingung. Hei, hei, hei. Kapten Ming Cheng memberi makan 3 kali berturut-turut. Ah, kakak. Saudari itu bereaksi dengan wajah memerah pada saat ini. Dia sangat pemalu, terlalu memalukan untuk melihat seorang pria linglung. Kapten Ming Cheng berkata dalam hatinya, apakah salah jika aku membawa Omi untuk bertemu dengan saudara perempuanku? Omi tetapi seorang pria yang sudah menikah, saudara perempuanku seorang gadis bunga kuning. Kalau, sayangnya, benar-benar tidak terlalu memikirkannya ah. Kapten berkata, adik perempuan, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja ah. Baiklah, kita pulang dulu, Omi, kita berangkat. Kapten Ming Cheng hendak segera membawa Omi pergi. Omi berkata, Kapten, saya bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Itu benar, saudara, mari kita bicara. Kapten berkata kepada Omi, kamu ingin aku jujur, dia adikku, jangan salah paham. Kapten, kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, aku pergi dulu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Kapten Ming Cheng memberikan tatapan peringatan kepada Omi dan berjalan pergi. Omi terkekeh, menatap gadis itu dan berkata, kakakmu sangat menarik, membawaku untuk bertemu denganmu, tapi dia takut aku akan mengejarmu, itu benar-benar aneh. Ini aku yang ingin bertemu denganmu, halo, namaku Ming Yue. Halo, nama saya Omi. Kakakku berkata bahwa kamu adalah orang yang sangat berbakat, dan kamu dapat memasuki luar angkasa. Ruang dalam. Oh, ya, Don mengerti apa yang dia maksud sebagai ruang dalam. Biarkan aku membelikanmu makan malam, kata Akatsuki. Ya, ini kafetariamu, kan? Ya, ini kantin Legiun ke-25 kita. Aku prajurit langit dari skuadron ke-9 Legiun ke-25. Luar biasa, saya kira Anda pasti seorang komandan. Hei, ya, saya mendengar saudara saya mengatakan bahwa Anda juga seorang komandan. Sebenarnya Anda adalah yang paling hebat. Anda hanya seorang Celestial Immortal dan Anda bisa menjadi seorang komandan. Sedangkan saya ketika saya masih seorang Celestial Immortal. Hanya seorang prajurit kecil. Di mana? Di mana? Temukan tempat untuk duduk, jangan berdiri di sekitar. Tolong. Omi memasuki kafetaria dan menemukan tempat untuk duduk. Ming Yue memberitahu koki kafetaria dan koki itu segera pergi untuk memasak. Biasanya kafetaria tidak memiliki banyak orang yang makan, lagi pula, makhluk abadi bisa bertahan lama tanpa harus makan, dan bahkan jika mereka melakukannya, kebanyakan dari mereka menikmati makanan daripada mencoba mengisi perut mereka. Omi, aku dengan santai meminta koki untuk menyiapkan beberapa hidangan kecil, tidak apa-apa ah. Tidak apa-apa, tidak masalah, itu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi makanan dengan wanita cantik seperti Anda, bahkan jika itu hanya makan lumpur, saya masih merasa baik. Oh, kamu sangat lucu, kata Ming Yue dengan tersipu. Omi berkata, Nona Ming Yue sangat cantik, dia pasti salah satu dari 10 wanita jenius terbaik di alam surga. Kamu juga tahu itu. Kurasa aku benar bukan? Oh, itu semua hanya orang-orang membosankan yang berbicara omong kosong lah. 10 wanita cantik terbaik ah. Ming Yue malu untuk mengatakannya, tetapi di dalam dirinya dipuji oleh Omi karena cantik dan nyaman untuk didengarkan. Benar, Omi, kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Di bagian mana dari alam surga yang kau tinggali ah? Tanya Ming Yue. Omi berkata, sejujurnya, saya tinggal di Dings Immortal Mansion. Tapi nama keluargamu adalah Tang. Oh, saya suami Dinglan. Saya tidak tahu apakah Anda mengenal Dinglan. Ah, Dinglan, tentu saja aku mengenalnya. Dia juga salah satu dari 10 wanita tercantik di alam surgawi. Dan kamu, apakah kamu benar-benar suami Dinglan? Ya, Don tidak menahan diri. Oh, wajah Ming Yue jelas menunjukkan jejak kehilangan. Secara acak, senyum pahit dia hanya memiliki tujuan untuk mengenal Omi apa yang dia pikirkan. Selain itu, dia Ming Yue juga sudah memiliki kontrak pernikahan. Bahkan jika Omi bukan suami Dinglan, dan dia paling banyak bisa menjadi teman, bukan kekasih. Segera kafetaria disajikan. Setelah itu, topiknya tidak begitu lancar. Omi menghela nafas, pasti ada hubungannya dengan dia yang punya istri. Setelah menghabiskan makanannya, Omi sibuk bangkit dan tersenyum. Terima kasih, Nona Ming Yue, saya akan kembali dulu. Apakah kamu tidak akan duduk lagi? Tidak, aku harus kembali dan bersiap, tapi bulan depan, ku dengar kita akan mengirim pasukan untuk menyerang iblis tua surga. Ya, Legiun ke-25 kita juga akan bertarung dalam perang. Jika takdir bertemu denganmu lagi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Ming Yue melihat ke belakang Omi dan akhirnya menghela nafas dalam hidup ini. Pertama kali aku melihat pria tampan, aku sangat ingin memilikinya. Sayang sekali. 2247. Selama sebulan terakhir di ketentaraan, tidak ada lagi pelatihan khusus dan semua orang bebas bergerak. Omi memilih untuk menutup pintu dan mengolah Sun and Moon Divine Sword miliknya. Hanya ada 1 bulan tersisa, aku harus memasuki ruang kedalaman. Hanya dengan memasuki ruang kedalaman aku bisa mengolah pedang ilahi matahari dan bulan lebih tinggi lagi. Namun, Deep Space bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki hanya karena Anda menginginkannya. Beberapa orang, mereka hanya memasukinya sekali dalam hidup mereka, itu tidak mungkin tercapai. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Sekarang, Omi sudah tahu bahwa siapapun yang bisa memasuki Deep Space, setelah mencapai Golden Immortal di masa depan,
jika mereka masih ingin melangkah lebih jauh, mereka tidak akan dibatasi oleh Immortal Core, yang merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena seseorang menginginkannya. Tidak, aku harus memasuki Deep Space. Saat itu, Omi teringat sesuatu, tablet spasial. Sebelumnya, ketika Omi berada di Akademi Keabadian, sangat mudah untuk memasuki keadaan dengan memasukkan tablet spasial untuk kultivasi. Tetapi pada saat itu, Omi belum pernah membuka ruang kedalaman. Omi segera mengeluarkan prasasti spasial dan memasukinya. Benar saja, dalam 10 menit Omi memasuki ruang kedalaman lagi. Omi segera mulai berlatih pedang ilahi matahari dan bulan, dan pikirannya menjadi sangat gesit. Omi tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Omi berlatih pedang ilahi matahari dan bulan ke tingkat ke-100, Omi keluar dari ruang kedalaman. Begitu Omi keluar dari ruang kedalaman, ia menyadari bahwa hanya 1 hari telah berlalu di dunia luar, dan Omi merasa bahwa efek di ruang dalam sama dengan waktu yang dihabiskan di dunia luar seolah-olah telah memakan waktu jutaan tahun. Yay, bagus, saya telah melatih pedang ilahi matahari dan bulan ke tingkat ke-100, sekarang saya akan melatih pedang ilahi Shuro ke tingkat ke-100 juga. Omi memasuki tablet spasial lagi, memukul besi saat masih panas, dan segera mulai berlatih Surah Divine Sabre. Ketika Omi mencapai tingkat ke-100, dia keluar dari ruang kedalaman lagi dan melihat waktu, hanya setengah hari telah berlalu. Haha, pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro. Aku telah berlatih sampai tingkat ke-100, dan sekarang setelah aku menggabungkan kedua pedangku untuk mengerahkan kekuatan mereka, aku tidak berpikir bahwa mereka yang telah berlatih untuk level ke-180 mungkin adalah lawanku. Masih banyak waktu yang tersisa, aku akan terus memukul besi selagi masih panas dan berlatih teknik pergeseran bintang ke tingkat ketiga juga. Omi memasuki Deep Space untuk ketiga kalinya. 2 jam kemudian, Omi keluar dari ruang kedalaman dan tersenyum. Wow, baru 2 jam di luar, dan saya sudah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang ke tingkat ketiga. Sayang sekali bahwa Starshift Dava hanya memiliki 3 lapisan pertama di Akademi Abadi, dan saya tidak tahu kemana harus pergi untuk mempelajari beberapa lapisan berikutnya. Omi segera pergi mencari Kapten. Omi, untuk apa kau mencariku? Kapten, saya ingin bertanya apakah barak ini memiliki perpustakaan? Tentu saja perpustakaan militer, sangat lengkap, mantra apapun yang ingin Anda pelajari, teknik merobek udara, semuanya ada di sini. Lagi pula, ini adalah militer, hanya saja Anda harus istirahat sekarang itu kurang dari sebulan sampai tentara dikirim, mengapa kamu akan membuang ini? Saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa. Kapten berkata, ada total 50 tingkat hukum besar pergeseran bintang, dan perpustakaan di barak kami memiliki 30 tingkat. Ini hanya 30 lantai. Jangan meremehkannya, 30 lapisan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Sejauh yang saya tahu, di seluruh pengadilan abadi, semua orang yang mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang, tidak lebih dari 5 telah melebihi 30 lapisan. Ini sangat sulit bahkan dewa. Ya, termasuk dewa tidak lebih dari 5 yang lebih dari 30 level. Mereka yang telah mempraktikkan teknik pergeseran bintang hingga lebih dari 30 level, orang biasa tidak lagi dapat melukai kulitnya. Namun, Omi, sudah waktunya untuk berangkat di 20 lagi. Hari, jangan dibuang, ini 2. Lebih dari 10 hari, Anda bahkan belum sempat membaca teknik pergeseran bintang sekali apalagi mempraktikkannya. Tidak Kapten. Menyerahlah pada nasibmu, Omi. Aku tahu di dalam dirimu ketakutan bahwa kamu tidak akan pernah kembali kali ini. Itu sebabnya kamu cukup gila untuk ingin berlatih, tetapi kamu juga harus menghadapi kenyataan. Kapten, sejujurnya, saya telah memasuki ruang angkasa beberapa kali dalam 2 hari terakhir. Bagaimana mungkin, kakakku membuka ruang kedalaman di depanmu, tapi sampai sekarang, jumlah total aku memasuki ruang kedalaman belum melebihi 5 kali. Ngomong-ngomong, singkatnya, bisakah kamu membantuku meminjamkan teknik pergeseran bintang? Aku ingin memanfaatkan waktu kurang dari sebulan ini untuk bertarung dengan baik. Kapten mengangguk, ya, saya dapat membantu Anda. Mungkin, Anda merasa gugup karena Anda sekarat, jadi ada baiknya Anda sering membuka ruang kedalaman. Saya harus membantu Anda. Terima kasih kalau begitu Kapten. Tunggu aku di sini, aku akan segera ke sana. Bagus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kapten datang dengan sebuah buku besar setebal 1 meter. Omi, teknik pergeseran bintang dari koleksi militer, 30 level pertama dari teknik semuanya ada di sini, jadi pelajarilah. Terima kasih, Kapten. Ingat, rahasia harus dikembalikan kepadaku 2 hari sebelum tentara dikirim. Ya, Kapten. Omi dengan bersemangat berjalan pergi dengan metode pergeseran bintang yang super tebal, kali ini Omi terikat untuk melatihnya sampai mati. Omi tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih, sampai dia benar-benar tidak bisa berlatih lagi dan merasa otaknya akan meledak jika dia berlatih lagi. Jadi Omi hanya berhenti di titik ini. Omi menghela napas dalam-dalam, dan dia mempraktikkan teknik pergeseran bintang, hingga level ke-18. Omi tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi setelah berlatih ke level 18. Omi keluar dari ruang kedalaman dan menemukan bahwa 10 hari telah berlalu sejak dunia luar telah berlalu. Sial, 10 hari telah berlalu di dunia luar, itu menunjukkan berapa lama aku telah menghabiskan waktu di ruang yang dalam. Omi segera mengambil rahasia itu dan mengembalikannya kepada Kapten. Kapten, ini kembali padamu. Omi, kenapa kamu mengembalikannya begitu cepat? Masih ada 10 hari lagi. Kapten bingung. Sejujurnya, saya berlatih sampai saya benar-benar tidak bisa berlatih lagi. Otak saya akan meledak jika saya berlatih lagi. Jadi saya keluar dari ruang kedalaman.
Berlatih sampai otak meledak bagaimana mungkin? Berlatih teknik sampai otak meledak itu kecuali berlatih ke titik di mana itu jauh melampaui batas seseorang di wilayahmu. Jujur, berapa level yang kamu miliki? Berlatih. Hei, sejujurnya, aku baru berlatih sampai lantai 18. Apa? Kamu baru mencapai 18 level? Ya, apa yang salah dengan itu? Kapten berkata dengan kaget. Omi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan mati kali ini. Mengapa? Omi, sejauh yang saya tahu, orang-orang yang telah berlatih ke tingkat 18 dari hukum besar pergeseran bintang tidak dapat membunuh Anda, bahkan jika seseorang dari tahap Swansian akhir membunuh Anda. Karena, tingkat ke-18 pergeseran bintang Grid Law dapat sepenuhnya mengalihkan serangan dari pembangkit tenaga Swan Immortal yang terlambat. Kapten memandang Omi dengan mata monster. Omi juga kaget, Swan Immortal. Sungguh, sekarang, domain abadi Dao, tidak peduli apakah itu tahap awal atau pertengahan atau tahap akhir, itu sama sekali tidak cocok untukmu, dan Swansian tidak dapat membunuhmu sama sekali lagi. Tetapi kamu masih harus berhati-hati, Swansian jauh di depan Anda, meskipun Anda dapat melawan Swansian dengan menerapkan hukum besar pergeseran bintang di tingkat 18, ranah Anda terlalu rendah dan konsumsi Anda sangat besar sehingga Anda tidak dapat menerapkannya lebih dari itu. Beberapa kali, aku mengerti, maka aku akan turun dulu. Pergi. 2248. Omi meninggalkan tenda militer kapten dan baru saja kembali ke barak, dia bertemu dengan pengobatan Sen. Yoho, bukankah ini Omi? Sen Yao melolong, dengan ancaman yang tak bisa dijelaskan di matanya. Meskipun kapten telah berulang kali menekankan bahwa pertikaian tidak diperbolehkan, Sen Yao masih sangat tidak menyukai Omi, dan Sen Yao adalah seorang Jairus. Tentu saja, Omi bukanlah orang yang benar, jadi dia akan mendapatkan siapa saja yang berani menggertaknya, terlepas dari apakah dia seorang squad skirmisher atau bukan. Hampir Sen, Omi mendengus dingin. Omi, kamu sangat menghormati nada bicaramu. Kamu bahkan tidak memberi hormat, jadi mengapa aku harus melakukannya? Omi, brengsek, jika kapten tidak menghalangi saya akan menempatkan Anda di mana-mana 2 bulan yang lalu, apakah Anda percaya itu? Teriak Sen Medicine. Omi berkata, tidak, seharusnya aku yang mengatakan ini. Jika kapten tidak menyuruhku untuk tidak memulai pertikaian, aku akan memukulmu 2 bulan yang lalu, kulit terbuka dan rambut di mana-mana. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Teriak Sen Medicine, tidak menyangka dia akan menyelamatkan Omi, yang sebenarnya masih berbicara sarkasme. Sen Medicine, jika kamu berteriak di depanku sekali lagi, jangan salahkan aku karena tidak mematuhi perintah kapten. Omi, kamu tidak bosan hidup. Pengobatan Sen, saya Ham. Omi tampak sombong, tidak menaruh pengobatan Sen di matanya sama sekali. Jika itu 2 bulan yang lalu, Omi mungkin memiliki beberapa keberatan, tapi sekarang, berikan Omi bahkan tidak layak untuk menyebutkan sepatu. Anda tahu, hukum besar pergeseran bintang Omi telah dipraktikkan hingga tingkat ke-18, Swansian bahkan mungkin tidak dapat membunuh Omi dalam sekali jalan. Sen Yao sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan menggertakkan giginya. Omi, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Aku terkutuk jika aku tidak akan menjadi komandan. Bahkan, aku berisiko dipecat. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Omi berkata, sebentar lagi perang, dan hidupmu masih tersisa untuk dikorbankan di medan perang. Menembakmu, pikirkanlah. Baiklah, kalau begitu mati. Non obat Sen membunuh Omi dengan pukulan. Mantra yang dipraktikkan Sen Yao disebut sebagai Heaven's Ultimate Avalanche, dan tinjunya seperti longsoran surgawi, dan dia telah mempraktikkannya hingga lebih dari 130 lapis. Sayangnya, Omi berdiri di sana dan bahkan tidak menggerakkan satu otot pun, membiarkan Sen Yao memukulnya. Detik berikutnya, semua serangan yang dilakukan Sen Yao pada tubuh Omi diubah menjadi kekuatan oleh teknik pergeseran bintang pada tubuh Omi, dan ditransfer kembali ke Sen Yao sendiri. Boom! Sen Yao merasa tubuhnya telah dihantam pukulan keras, lalu terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter. Ini, bagaimana ini mungkin? Sen Yao terkejut, dia langsung tahu bahwa Omi telah mengalihkan serangannya ke dirinya sendiri. Omi mendengus, Sen Medicine, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu bertarung, dan kamu tidak akan bisa menyakitiku sedikit pun, kamu hanya akan mengalahkan dirimu sendiri. Sampai mati. Itu tidak mungkin, saya telah mencapai tingkat ke-6 teknik pergeseran bintang saya. Sen Pil sibuk menggelengkan kepalanya. Tingkat ke-6, di mataku, sama lemahnya dengan jika kamu belum berlatih. Omi, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Sen Pil membunuh lagi. Biasanya, mereka yang berlatih hukum besar pergeseran bintang juga akan berlatih mantra serangan lain, menggabungkannya dengan hukum besar pergeseran bintang yang defensif, sehingga mereka bisa menyerang dan bertahan. Dan pertahanan hukum besar pergeseran bintang lebih baik daripada baju besi pertempuran manapun. Pengobatan Sen melancarkan serangan super kuat lainnya, membunuh Omi, yang masih membiarkannya bertarung. Boom! Obat Sen terbang dalam sekejap. Setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, pengobatan Sen memuntahkan darah. Omi, di sisi lain, berdiri di tempat tidak menggerakkan otot. Hahaha, pengobatan Sen, jangan bilang aku membulimu kembali, tapi aku bahkan tidak menggerakkan otot. Kata Omi sambil tersenyum. Sen Dao sekarang benar-benar di tempatnya, tampak seperti dia tidak bisa mempercayainya. Omi mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Sen Pil kehilangan akal sehatnya dan kembali ke barak. Ketika dia kembali ke barak, Sen Yao melihat banyak orang, tampak tersesat. Sen Yao secara alami tahu alasannya, perang akan segera dimulai.
mungkin mereka semua akan menjadi umpan meriam, jadi semua orang tidak memiliki semangat. Tepat pada saat ini, Senpil memiliki ide cemerlang. Dia sibuk berkata, semuanya, apakah Anda sangat enggan untuk menyerang setan tua surga? Omong kosong. Haha, jika kamu tidak ingin pergi dan menyerang setan tua surga, aku punya cara untuk memastikan kamu tidak harus melakukannya. Tiba-tiba, semua orang melompat ke arah saya, sibuk bertanya, cepat beritahu saya, apa solusinya, apakah keluarga Anda terlibat? Pengobatan Sen, Anda harus menyelamatkan saya. Jika saya tidak harus pergi berperang kali ini, saya pasti akan mengikuti jejak kuda Anda. Seorang pria pertengahan Dao Immortal berkata, pria pertengahan Dao Immortal ini, yang merupakan komandan 7 kelompok, seorang komandan, benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Pengobatan Sen tersenyum, sederhana saja, jika kita diusir, maka tentu saja, kita tidak perlu berperang. Diusir, kamu baru saja memecat kami ketika kamu mengatakannya. Pengobatan Sen berkata, teman-teman, jika kita melanggar aturan militer, apakah kita akan dikeluarkan? Itu benar, tapi sekarang perang akan segera dimulai. Tuan-tuan, saya sekarang akan membunuh seseorang, dan ketika saya membunuhnya, saya akan melakukan pelanggaran militer yang serius, dan akan dikirim ke penjara, sehingga saya tidak perlu pergi berperang. Tuan-tuan, lakukan kamu ingin melakukannya denganku. Selama kamu bekerja denganku, kamu pasti bisa membunuh seorang pria bersama-sama, dan pada saat itu, kita semua akan dikurung dan masih berperang sebagai asteris perang kecil. Itu ide yang bagus. Hahaha teman-teman, jika kamu ingin melanggar aturan militer, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Senpil keluar. Prajurit surgawi yang tidak ingin berpartisipasi dalam perang, tiba-tiba mengikuti Sen Yao. Terpenjara di penjara lebih baik daripada mati dalam pertempuran. Jika di penjara, akan selalu ada hari ketika mereka akan dibebaskan. Sama seperti ini, Sen Yao bersekongkol dengan lebih dari 100 orang dan langsung menuju ke tempat Omi berada. Mereka ingin membunuh Omi, dengan sengaja melanggar peraturan militer yang serius. Kelompok pengecut ini, karena takut mati, tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Namun, ini adalah solusi yang baik. Pada saat ini, Omi tidak tahu bahwa dia akan dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang. Lagi pula, lebih dari 100 orang memukulinya dalam kelompok. Dia sulit dikalahkan dengan kedua tinjunya, dan ada lebih dari 20 Dewa Dao di antara 100 orang itu, jadi surga melarang jika dia tidak terbunuh. Komandan, pasukan akan segera dikirim, apakah kamu gugup? Di tenda militer Omi, Jia Tianyu berkata kepada Omi dengan wajah tegang. Tidak ada yang perlu ditakutkan, apa yang akan datang selalu datang. Kata Omi, Komandan, mungkin, jika kita pergi dengan cara ini, kita tidak akan pernah kembali. Pada saat ini saya sangat menyesal datang untuk bergabung dengan tentara, bagaimana dengan Anda? Kamu bahkan tidak bertarung, bagaimana kamu tahu kamu akan mati? Jia Tianyu berkata, Kapten, jangan menghibur dirimu sendiri. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan menyerang setan tua surga, bahkan jika kamu akan menyerang dewa iblis yang lemah, saat itu kamu tidak akan mati. Ribuan dan ribuan orang. Kali ini ketika Anda pergi untuk menyerang setan tua surga, beberapa orang memperkirakan bahwa setidaknya 30.000 orang akan mati. Astaga, 50.000 tentara surgawi, 30.000 mati. Siapa yang yakin bahwa Anda adalah 20.000 yang masih hidup? 2249. Saat itu, ada teriakan dari luar, Omi, keluar. Begitu Omi mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah suara pengobatan Sen. Orang ini, dia benar-benar berani datang mencari kematian. Omi berjalan keluar dan melihat bahwa Senpil benar-benar membawa lebih dari 100 tentara surgawi bersamanya. Pilsen, apa yang kamu lakukan? Sen Yao mendengus, Omi, hari ini adalah hari kematianmu. Tanggal kematian. Apakah kamu lawanku? Omi, kamu terlalu naif. Obat Sen segera berkata kepada 100 atau lebih tentara surgawi, saudara-saudara, selama Anda membantu saya membunuh Omi bersama, ketika saya kembali ke keluarga saya pasti akan membantu Anda dan memegang posisi resmi di suatu tempat di alam abadi. Bagus. Lebih dari 100 orang itu berteriak tanpa henti. Senpil juga mengatakannya dengan sengaja, dan setelah itu membunuh Omi. Penyelidikan mengatakan bahwa mereka dipaksa oleh Senpil, dan kemudian membantu Senpil untuk membunuh Omi. Bagaimanapun, yang terhebat tanggung jawab adalah Senpil, dan mereka, paling banyak dikeluarkan dari status prajurit surgawi, dan dipenjarakan ke penjara. Alis Omi berkerut, lebih dari 100 orang, termasuk lebih dari 20 Dewa Dao, sebenarnya ingin datang dan membunuh Omi. Pada saat ini, di dalam tenda militer, Jia Tianyu mendengar, panik dan pergi mencari kapten. Saat ini, di tenda tentara kapten. Saudara laki-laki, Akatsuki, kenapa kamu di sini lagi? Saudaraku tidak cepat melihatmu. Apa hubungannya mengirim pasukan dengan datang menemuiku? Tentu saja, jika aku mati di medan perang, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Kata Akatsuki, sebenarnya, alasannya mungkin bukan karena itu. Sejak terakhir kali Ming Yue melihat Omi, dia telah memikirkannya, dan sampai hari ini, dia tidak ingin datang dan melihatnya. Dan selain itu, dia takut bahwa sejak perang pertama, dia tidak akan pernah bisa kembali. Ming Yue tidak tahu apakah dia kerasukan atau tidak, bagaimanapun, dia hanya terus memikirkan Omi, wajah tampan Omi, dia tidak bisa berhenti memikirkannya di benaknya. Baiklah, sekarang setelah kamu melihatnya, kamu bisa kembali sekarang. Kakak, kenapa terus mengusirku, kan? Kenapa kamu tidak melihat Omi?
Kapten memutar matanya. Adik perempuan kamu tidak di sini untuk melihatnya, kan? Di mana itu? Adik perempuan jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dia adalah suami Dinglan. Aku tahu bukannya aku tidak mengenal Dinglan, ini adalah putri bungsu dari Ding Changdao, yang seumuran denganku. Jika kamu tahu, kamu masih. Tepat pada saat ini, Jia Tianyu berlari. Kapten, sesuatu yang besar telah terjadi, cepatlah. Jia Tianyu, apa masalahnya? Kapten, jangan bertanya, ikut aku cepat, kalau tidak akan terlambat dan komandan kita akan mati. Omi, ada apa dengannya? Kapten, baru saja, Senpil datang menemui Omi, dia berkata bahwa dia ingin membunuh Omi. Kapten mendengus pengobatan Sen ini. Bukankah dia takut melanggar aturan militer? Tetapi jika dia ingin bertarung, silakan saja. Kapten tahu kekuatan Omi. Pengobatan Sen sama sekali bukan tandingannya. Kapten, Sen Yao telah memanggil lebih dari 100 tentara surgawi, termasuk lebih dari 20 dewa Dao, untuk mengalahkan Omi bersama. Pasti akan membunuhnya Apa? Kapten, ayo, yang lebih dari 100 orang itu, mereka benar-benar melakukannya, karena saya mendengar bahwa mereka ingin dengan sengaja melonggarkan peraturan militer, sehingga setelah mereka membunuh Omi, mereka dapat dikurung dan tidak harus berperang. Apalagi saat aku datang, jumlah orang yang terlibat dalam pengepungan Omi masih bertambah. Apa? Wajah Kapten berubah. Pada saat yang sama, Kapten merasa itu memalukan baginya, para prajurit di bawah tangannya, tetapi dia melakukan hal yang konyol. Kapten segera melarikan diri, Ming Yue juga mengikuti. Saat ini, di luar tenda militer Omi, hampir 150 tentara surgawi mengelilingi garis depan. Omi berkata dengan marah, kalian, ketika kamu benar-benar menentangnya. Pada saat ini, Omi sudah tahu mengapa mereka berkumpul untuk bunuh diri, karena tujuan mereka adalah melanggar aturan militer Omi benar-benar tidak pernah terdengar. Selain itu, keributan di sini segera menarik keluar tentara surgawi kelompok lain. Apa yang kalian lakukan? Seorang skirmisher yang tidak curiga bertanya. Kita akan membunuh Omi. Mengapa? Membunuhnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap aturan militer. Dia akan dikurung, dan tidak akan ada perang dalam beberapa hari. Aku juga akan bergabung. Sama seperti ini, hanya dalam beberapa menit jumlah tentara surgawi yang bergabung untuk membunuh Omi melebihi 200. Sen Yao senang melihat begitu banyak orang bergabung dalam pertarungan kelompok. Sen Yao berteriak, semuanya, jangan hanya berdiri di sana, lakukanlah pembantaian Omi, jadi kita tidak perlu berperang. Oke, semuanya, ayo pergi bersama. Membunuh. Tiba-tiba, 200 orang menyerbu ke arah Omi untuk membunuh. Membunuh. 200 orang mengepung Omi, yang menunjukkan bahwa Omi bahkan tidak bisa bertahan tanpa mati. Pada saat ini, di kejauhan, Kapten telah tiba. Berhenti. Kapten berteriak, tapi, sudah terlambat. Lebih dari 200 orang menyerang pada saat yang sama hampir menghalangi depan dan belakang Omi, kiri dan kanan, atas dan bawah. Semuanya, Omi terbunuh oleh serangan dari semua sisi. Semua orang mengira Omi pasti akan mati. Namun, Omi bahkan tidak mengedipkan mata. Detik berikutnya, semua orang, dengan keributan, seolah-olah kembang api telah meledak di langit. 200 atau lebih tentara surgawi terbang mundur ke segala arah sekaligus, seolah-olah Omi telah meledakkan lebih dari 200 orang pada saat yang sama. Kapten dan Ming Yue, yang sedang dalam perjalanan ke sini, terkejut. Menghadapi pengepungan lebih dari 200 orang, Omi telah menghancurkan lebih dari 200 orang hanya dengan satu gerakan. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Dengan kekuatan hukum besar pergeseran bintang Omi tingkat 18, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda serang, Anda dapat langsung mentransfer serangan ke semua orang. Jadi ketika lebih dari 100 orang baru saja membunuh Omi. Pada saat yang sama, Omi langsung mentransfer serangan ke masing-masing dari mereka sesuai dengan tingkat kekuatan masing-masing. Dan kekuatan yang ditransfer ke masing-masing hanya sedikit lebih kuat dari mereka masing-masing. Jadi mereka semua terpesona oleh kekuatan tak terlihat. 200 atau lebih orang yang terlempar terhempas ke tanah ke segala arah menjauh satu sama lain, menghancurkan kepala mereka dan berteriak tanpa henti. Pada saat itu, Kapten datang. Kapten menghela nafas dan meraung, apakah kamu ingin memberontak? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat Omi, penuh ibadah, merasa bahwa Omi tampan di dunia, cantik di alam semesta, sangat menawan. Omi berkata, Kapten, Anda di sini, kami baru saja bertanding. Kapten memelototi Omi, jam berapa sekarang, dan memendam orang-orang ini. Komandan Mid Dao Immortal segera naik dan berkata, Kapten, nafsu saya akan keuntungan yang membuat saya ingin membunuh Omi ketika saya mendengar manfaat yang diberikan pengobatan Sen kepada kami. Saya harap Kapten tidak akan memaafkannya dan hukum aku. Sisanya juga memanjat dan sibuk berkata, Kapten, saya tidak layak menjadi prajurit surgawi yang mulia, Anda memecat saya. 2250. Kapten, meskipun saya tidak berhasil membunuh Omi, kejahatan saya tidak termaafkan. Kapten, kirim saya ke penjara, orang-orang seperti saya tidak layak untuk berdiri di barak. Pada satu titik, lebih dari 200 tentara langit semua merangkak ke Kapten. Mereka tidak memohon pengampunan, tetapi mereka memohon hukuman, dan mereka semua mengancam tidak layak menjadi prajurit surgawi. Omi ingin tertawa ketika melihat wajah 200 atau lebih tentara surgawi ini. Kapten, di sisi lain, dipenuhi dengan kesedihan saat ini. Malu, kamu adalah aibku, dan aib prajurit surgawi. Aku merasa sangat malu menjadi kaptenmu. Kapten meraung. Seorang prajurit surgawi abadi Dao berkata, Kapten, kami tidak layak menjadi prajuritmu, pecat aku. Saat itu, Omi berkata, Kapten,
Jangan marah, kami hanya sparring, tidak ada hubungannya dengan rasa malu. Omi tidak akan bisa memenuhinya. Pada saat itu, salah satu Dewa Dao berkata, "Tidak, Kapten, kami tidak hanya berdebat. Ya, kami baru saja membunuh Omi. Kapten, jangan memaafkannya." Omi berkata, "Kapten, lihat, saya baik-baik saja sekarang, saya tidak akan melanjutkan masalah ini." Salah satu prajurit surgawi berkata, "Omi, apakah kamu masih seorang pria? Kami ingin membunuhmu dan kamu masih tidak mengejarnya." Omi berkata, "Pada akhirnya, kalian yang terluka, bukan aku." Kapten merasa kedinginan di hatinya dan berkata, "Semuanya, berdiri tegak." Semua orang memanjat berbaris dan berdiri tegak. Kapten berkata, "Saya nyatakan, Omi, melukai lebih dari 200 prajurit surgawi Anda tidak layak menjadi prajurit surgawi. Anda dapat diberhentikan. Dari mana Anda berasal, kembali ke tempat asal Anda." Ah, Omi kaget, malah mengusirnya. Para prajurit langit lainnya juga bodoh. "Pergilah Omi, aku akan melaporkan ke atas tentang kamu melukai begitu banyak prajurit surgawi. Kamu kemasi barang-barangmu sekarang dan keluar dari barak." Kapten berteriak. Salah satu Dewa Dao tidak senang. "Kapten, mengapa dia yang harus berguling? Kamu tidak adil." "Itu benar, Kapten. Kami yang harus berguling. Kamu mendukung Omi." Kapten mendengus, "Saya hanya melihat Omi dengan polosnya memukuli lebih dari 200 tentara surgawi. Saya tidak tahu apa-apa lagi." "Omi, kamu masih belum bergulingkan?" Omi berkata, "Kapten, aku tidak akan pergi. Aku masih menunggu perang dimulai, tapi aku menghargai cintamu padaku." "Menipu. Aku bodoh. Baiklah, kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Siapapun yang berani mengacaukan barakku di masa depan, aku akan membunuhmu di tempat dan memperlakukanmu sebagai desertir, dan kamu masih ingin dipecat. Bermimpilah." Setelah mengatakan itu, Kapten pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, "Omi, kakakku ada di sini untuk melihatmu. Turunlah ke tempatku nanti." Omi melihat ke kejauhan, dan memang melihat bulan yang cerah. Omi menghela nafas, "Wanita cantik lain telah jatuh cinta padaku. Haruskah aku menangis, atau haruskah aku menangis?" Pada saat ini, 200 tentara surgawi itu menatap Omi dengan sangat tidak senang. Omi tertawa, "Semuanya, kembalilah, dalam 10 hari lagi, masih ada medan perang yang harus diperjuangkan. Jangan terlalu banyak berpikir, medan perang ini sudah diatur. Siapapun di antara kalian yang berani menjadi pembelot, aku, Tang, akan yakin untuk membunuhmu. Apa kamu memenuhi syarat untuk memenggal kepala kami? Berapa umurmu?" Seorang pria Pradao Immortal berkata. Omi berkata, "Hanya kalian berdua tidak cocok untukku, sekelompok sampah. Bersama-sama kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku. Sampah, sampah. Kamu." Mereka semua sangat marah, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Omi berbalik dan pergi. Ming Yue sedang menonton dari jarak dekat. Omi berjalan ke arah Nona Ming Yue dan tersenyum. "Nona Ming Yue, apakah Anda sengaja datang menemui saya? Lihat cara Anda memandang saya, seperti Anda tertarik pada saya. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah aku akan menyukaimu? Tidak mungkin. Itu bagus." Akatsuki mendengus mengerucutkan bibirnya dan menatap kosong pada Omi. "Katakan padaku apa yang kamu cari untukku." "Kakakku yang bilang aku mencarimu, aku tidak bilang aku mencarimu." "Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Masih ada 10 hari lagi, aku ingin memperbaiki beberapa pil." "Apa? Anda masih tahu cara memperbaiki pil?" "Tentu saja, Siantian kelas 7. Wow, kamu terlalu pintar untuk itu." "Oh, seharusnya aku tahu untuk tidak memberitahumu." "Mengapa? Sudah kubilang, itu membuatmu lebih menyukaiku lagi." "Sungguh narsis, siapa yang menyukaimu lagi? Tapi aku tidak bilang aku menyukainya." "Benarkah? Disitulah aku salah. Ya, aku sedang berpikir untuk kembali dan mengistirahatkan di Nahlang dan mendapatkan kembali status lajangku untuk memberi beberapa gadis lain kesempatan. Tapi sekarang kurasa aku tidak perlu melakukannya." "Ah, apakah kamu serius?" Akatsuki bertanya dengan panik. "Hahaha, bercanda, bagaimana mungkin aku bisa mengistirahatkan Dinglan?" Omi tertawa. Berbohong tidak akan membunuhmu." "Ming Yue, kamu juga bilang kamu tidak menyukaiku. Bagaimana aku bisa berbohong padamu jika kamu tidak menyukaiku? Tapi kamu bahkan tidak menyukaiku, mengapa aku harus menyukaimu? Telinga mana yang kamu dengar aku mengatakan bahwa aku tidak menyukaimu?" "Ah, apa maksudmu, kau menyukaiku? Benarkah?" "Itu bagus Omi, aku janji, aku akan baik padamu selamanya," kata Ming Yue bersemangat. Omi menyeka keringat dingin, senang sekali seperti ini. "Adapun, sangat banyak. Baiklah, tidak ada lelucon lagi. Mari kita mulai bisnis. Apa yang kamu inginkan denganku?" "Don Omi, jadi kamu tidak hanya serius denganku. Hanya bercanda. Itu tidak menyenangkan. Membuatku berpikir itu nyata." "Nona Ming Yue, Anda sepertinya sudah bertunangan," kata Omi. Akatsuki kaget. "Ya, dia lupa semua tentang pertunangan pernikahan." "Jadi apa? Jika kamu benar-benar berani bermain denganku, aku akan menemanimu sampai akhir," kata Ming Yue dengan tatapan tajam. Jika Omi benar-benar berani menyukainya, dia rela mengkhianati pernikahannya sebelumnya dengan cara apapun. "Biaya," Omi berkata, "jangan kekanak-kanakan. Dalam beberapa hari ketika Anda pergi berperang, mungkin saya akan mati, mungkin Anda akan mati, orang-orang pergi, apa yang harus dibicarakan? Untukmu, aku akan kembali hidup-hidup, akankah kamu hidup juga? Aku harus, Dinglanku masih menungguku, aku tidak ingin dia menjadi janda." Ming Yue menundukkan kepalanya. "Kamu benar-benar adil, tidak keberatan sama sekali apa yang biasa dilakukan Dinglan." "Oh, bahkan kamu tahu itu?" "Omong kosong, yang di alam surga tidak tahu."
Dinglan setidaknya adalah 10 besar wanita jenius dan cantik dari alam surga yang terkenal, dan dia mempraktikkan teknik pembakaran surga hingga lebih dari 120 lapisan, dan aku pernah mendengar bahwa dia juga membuka deep space sekali. Jika dia bukan karena apa yang terjadi saat itu, pencapaiannya hari ini pasti tidak akan seperti milikku. Apa? Bagaimana keluargaku Dinglan luar biasa? Ah, kamu suaminya dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Aku tidak bertanya ah. Omi kaget, Omi tidak pernah peduli dengan Dinglan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang Dao immortal. Sisanya semua tidak diketahui, tidak pernah peduli untuk mengetahuinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dinglan adalah seorang praktisi mantra yang telah berlatih lebih dari 120 lapisan, dan juga telah membuka ruang kedalaman sekali. Itu benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 wanita paling cantik di alam surga. Omi bertanya, menurutmu, semua dari 10 keindahan teratas di alam surga telah membuka ruang kedalaman setidaknya sekali. Dan itu milik jajaran Dewa Prajurit. Tentu saja, bagaimana lagi kamu akan dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kecantikan jenius teratas? Wow, mata Omi berbinar, bersambung.